tidak ada perkara yang mustahil, karena kuasa-Mu tak terbatas. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Roh Kudus itu rindu agar dia bisa berkomunikasi dengan kehidupan setiap kita. Karena itu sadarilah keberadaannya saudara, karena kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak mampu kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Semenjak Yesus naik ke surga, Dia sudah curahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Sadarilah keberadaannya saudara. Dia selalu menunggu setiap kita untuk kita bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Karena dari situlah kita akan mengetahui setiap rancangan-rancangan Allah, setiap rahasia-rahasia surgawi, bahkan petunjuk bagi setiap hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus akan beritahu bagi setiap kita. Dan biarlah saat ini Engkau Roh Kudus, Engkau memimpin kehidupan kami. Seperti janji Tuhan bahwa pada waktu Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Engkau sanggup memulihkan hati kami, hidup kami, keadaan kami. Semuanya Engkau sanggup ubahkan agar makin hari makin menyenangkan hatimu, makin hari kami makin mengerti, mengenal setiap rancangan Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh-Mu bekerja, ya Roh Kudus. Amin. Kau yang bersama dengan kami, Kau yang memberikan penghiburan, Kau Roh Kudus yang mengajar kami, yang menuntun. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, teman-teman, ya, walaupun kita hanya lewat pertemuan Zoom, tapi percayalah bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya apabila kita meninggikan Tuhan dan Yesus kami puja, kami hadir, kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau naikkan pujian kami ini Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup. Yesus kami puja, Yesus Tuhan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hati kami telah tenang, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Biarkan hati kami, hidup kami terus memuji Engkau. Hanya Engkau yang kami puja dalam hidup kami Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari kita sembah Tuhan sebagai Raja kita. Berdiri Ini Tuhan kami berdiri di Tuhan. tengah kami, ditinggikan dan Kami dipuji. mau meninggikan dan memuji-Mu ya Tuhan. Yesus kami puja, Terima kasih Tuhan Yesus. kami sembah sebagai Raja. Inilah pengakuan kami Tuhan. Berdiri di tengah kami, Kami meninggikan dan memuji-Mu Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Mari kita puji dan sembah Dia. Sembah dan puji penuhi Mari saudaraku, tatamu. kita sembah dari rumah kita masing-masing. Sembah dan puji penuhi tatamu. Dalam pujian penyembahan
persembahan kami ini Tuhan sembah dan puji boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudaraku kita rasakan hadirat Tuhan. Yesus kami puja. Oh, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembahkan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Kau yang bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Tidak ada lagi kata-kata yang dapat kami ucapkan ya Tuhan, selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Benar. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam menara 2 ini Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami boleh memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Raja segala raja. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk hari ini mendengarkan kesaksian-kesaksian dan firman Tuhan yang akan disampaikan dan doa-doa yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Pak Ogan silakan. Unmute Pak Ogan. Unmute dulu. Speakernya dibuka Pak Ogan. Iya, belum dibuka Pak Ogan. Oke, ya kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara kita Gito Pranoto. Saya persilakan Pak untuk menyampaikan kesaksiannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Bapak Shalom. Ibu, selamat malam. Perkenalkan dengan saya, nama Gito Pranoto. Mungkin bisa tolong ditayangkan Pak Kasdin, keluarga saya. Saya umur 58 tahun, saya tinggal daerah Tangerang, Banten, Lipo Karawaci, dan saya seorang pengusaha, saya seorang direktur, dan mempunyai anak 3 orang, dan saya mempunyai istri 1 orang. Dan pertama-tama saya memberikan kesaksian untuk betapa baiknya kepada Tuhan kepada saya dalam hidup saya. Dan saya mengalami batuk-batuk ya, bulan 10 tidak kunjung sembuh. Dan saya sudah berobat ke tempat dokter juga saya tidak sembuh. Akhirnya saya makan yang tidak jadi sembuh ya. Nah, ini keluarga saya, anak saya, istri saya paling tengah yang paling cantik sedunia, dan saya ini beratnya 87 tahun Bapak Ibu, ya masih sehat. Dan saya mempunyai seorang anak perempuan 1, ini adalah seorang dokter. Yang kedua sarjana informatika, itu yang meneruskan usaha saya. Dan saya lulusan SMP Bapak Ibu. Dan yang ketiga, itu yang pakai batik itu masih semester 2 di BINUS ya, IT ya. Jadi yang perempuan ini memang dia bilang sama saya bahwa saya ingin kerja ini, saya duit itu nyari saya katanya. Dia memang cita-citanya menjadi dokter. Akhirnya dia diterima di Rumah Sakit Siloam untuk saat ini ya, sudah praktek dan khusus di bagian klinik dia. Nah, saya bersyukur mempunyai keluarga yang baik ya, yang mendukung saya di dalam kegiatan rohani juga, di mana saya bulan 10 2019 saya mengalami batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Dan ternyata Tuhan begitu baik terhadap saya. Saya mengalami batuk itu 2 kali keluar dahak darah. Nah, akhirnya saya periksa di penyakit dalam. Dengan rutinitas saya tiap bulannya saya melakukan bahwa saya mempunyai darah tinggi, akhirnya di foto ronsen paru-parunya. Nah, terdapatlah bulat-bulatan sebelah kiri kanan. Ya, sebelah kiri kanan. Nah, tolong ditayangkan. Tapi sebelumnya saya ada CT scan kontras itu. Ternyata saya mengalami tumor ganas di ginjal. Jadi sumbernya itu ada di ginjal sebelah kanan. Bisa tolong ditayangkan Pak Kasdin, mungkin ginjal dulu boleh, paru-paru dulu boleh, supaya bisa dapat rema ya. Nah setelah itu saya sumbernya dari ginjal sebelah kanan. Nah ternyata itu setelah diambil ginjal sebelah kanan, itu sekarang ginjal saya sebelah kiri, tinggal 1 kiri ya, sebelah kiri ginjal saya. Nah waktu itu saya menyembah, memuji Tuhan, saya ingin sekali sembuh ya. Dalam arti saya sering melakukan dosa dengan hal ini, bahwa dengan kejadian ini Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan. Nah ini
Ini gambar saya waktu persiapan operasi di Penang, Rumah Sakit Island ini. Ya, mungkin bisa mundur. Nah, ini paru-paru. Mundur lagi Pak Kasdim, tolong. Maju berarti maju setelah keluarga dia. Nah ini ginjal saya. Ya, jadi saya kembali ke kasih mula-mula. Yang pertama, saya hubungan intim dengan Tuhan, kembali ke kasih mula-mula dengan saya luangkan waktu untuk Tuhan. Ya, saya koramdio dengan Tuhan, saya bangun setiap pagi jam 4 pagi, saya konsisten. Selama saya berobat itu dari bulan 10 2009 saya sudah konsisten. Nah, Tuhan kasih saya di atas ucapan syukur saya, di atas pujian penyembahan, yaitu roh Tuhan bersemayam di atas pujian-pujian. Dan setelah itu ada hadirat Allah, saya dikasih satu kekuatan, dan ada kasihnya, dan ketiga ada hadirat, ada jawaban dari Tuhan. Setelah itu saya dapat kepekaan atau kedekatan dari Tuhan, saya disuruh ke Penang. Suruh ke Penang Island. Nah, ini ginjal saya ini sudah diangkat hampir 1 kilo dengan ginjalnya. Tumor ganasnya 804 gram. Ini tumor ganasnya timbul di dalam ginjal sebelah kanan. Nah, setelah itu penyebaran di paru-paru, ya saya balik lagi bulan 2 tanggal 21 dengan dokter onkologi. Ini ditangani dengan urologi dengan salah satu profesor dokter India dari Penang. Nah, tolong tayangkan untuk paru-parunya Pak. Maju ya, maju. Nah, maju lagi. Nah, setelah ini, habis ini paru-paru. Ya, ini paru-paru yang sudah nyebar. Saya kemo 1 hari 1 pel, ya, 1 hari 1 pel dengan 600 mg. Nah, dengan menyembah pujian itu kedua saya masuk poin ke mencari kehendaknya. Mencari kehendaknya berarti saya harus menjaga ketaatan sama Dia, dan saya dengan pengenalan Tuhan saya harus taat sama Dia, ya. Harus taat, saya cari kehendak Tuhan. Jadi tidak kehendak manusia. Nah, ini adalah salah satu rema dari Tuhan. Yang kedua mencari kehendaknya. Nah, lalu saya tanggal 16 bulan 1 saya melakukan operasi itu di Penang dengan jawaban Tuhan itu. Lalu kalau di Jakarta saya dideteksi di rumah sakit, saya tidak sebutkan, rumah sakit yang cukup terkenal daerah Tangerang, ya. Ternyata deteksi itu tidak terdapat di perut saya, getah bening tidak terdapat deteksi. Nah, setelah di Penang saya ada pujian penyembahan itu, mencari kehendak Dia. Kedua, saya dapat salah satu di Penang itu ada deteksi di perut itu ada getah bening, diangkat sekalian dengan ginjal sebelah kanan. Nah, lalu ini persiapan operasi tanggal 16 bulan 1 2020, karena tanggal 15 saya datang, saya tidak bisa terus berpikir terus panjang karena harus diambil karena sudah menyebar ke paru-paru. Nah, lalu saya seminggu di Rumah Sakit Island. Ini saya disuruh duduk sama dokter sama suster karena saya tidak bisa kentut 4 hari. Nah, ini berat saya 65 kilo, dari 87 sampai ke 65. Saya dipasang selang-selang banyak nih ke paru-paru, di leher. Nah, ini sudah dicabut. Nah, ini salah satu saya berpikir bahwa di Alkitab itu dari dulu 2000 tahun yang lalu sudah tertulis bahwa hari ini pun kita sangat-sangat memerlukan, bahwa saya mempunyai harapan, untuk hidup lagi. Tuhan kasih saya kesempatan sampai hari ini pun badan saya sudah menjadi 79 kilo, Bapak Ibu. Jadi saya sudah naik 14 kilo selama jalannya 15 bulan. Nah, ini berat, ini operasinya 25 cm, Bapak Ibu. Di tengah itu getah bening diangkat dari atas pusar langsung ke ginjal. Nah, ini yang saya merasakan setelah operasi selesai, hanya saya bisa tidur selama 1 jam aja tuh, selama 7 hari ya, 10 hari. Nah, saya 2 hari di Mansion One, saya tinggal di apartemen di Penang, lalu pas Imlek tanggal 25 Januari saya pulang, tanggal 21 Februari saya balik lagi untuk kemo ke dokter onkologi. Nah, pertama saya kembali ke kasih mula-mula,
Kedua, saya mencari kehendak Tuhan. Nah, saya ada satu pengenalan dengan Tuhan, lalu menjalankan ketaatan dengan Tuhan. Nah, ketiga, saya harus menjaga perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan berarti saya harus menjauhi segala dosa saya. Dan di mana firman Tuhan mengatakan, yang memisahkan Allahmu adalah kejahatan dan dosamu, sehingga Tuhan itu jauh dari kita, ya. Yesaya 59 ayat 2. Nah, Amin. saya percaya di situ ada satu kembali kasih mula-mula dengan pujian penyembahan Mazmur 22 ayat 4, itu roh Tuhan bersemayam, ya, ada hadirat Allah, ada kekuatan, ya, ada kasihnya seorang anak bungsu yang dosa, yang meninggalkan rumahnya, dia balik dipeluk bapaknya, diberi segala macam dan menjadi lahir baru lagi, ya, hidup baru. Nah, yang ketiga itu jawaban itu yang Tuhan kasih saya rema bisa ke Penang. Itu saya sebulan berdoa sama Tuhan. Wah, itu luar biasa. Dan ini dua hari saya nginep di Mansion One di apartemen. Lalu saya pulang pas Imlek, lalu saya tetap minum obat itu harganya 23 juta satu bulan obat kemonya. Setiap hari 3 pel 600 mg. Nah, ini saya di airport nah ini obat Pasopanib, ya, tablet Votrient, mungkin Dokter Karta tahu ini jenis ini, ya, 23 juta ini satu bulan ini. Sehari 3 pel 600 mili. Nah, ini luar biasa. Tuhan persiapkan bahwa saya pakai asuransi. Waktu itu kalau saya pakai BPJS di Tangerang, saya tidak dapat sesuatu hal, malah saya keluar uang. Nah, ini saya dapat asuransi, saya dapat 340 juta, Bapak Ibu. Nah, kelebihannya itu saya bisa ambil untuk membeli obat. Sampai hari ini pun saya sudah ditabungin asuransi saya di Allianz, saya tidak bayar lagi sebulan 2,5 juta, saya punya tabungan bisa saya ambil plus 125 juta untuk membeli obat terus setiap bulannya. Luar biasa, Tuhan itu ajaib hidup, ya. Ibrani 13 ayat 8, bahwa dulu sama sekarang dan itu selama-lamanya. Yang masuk ke poin keempat, saya bersyukur atas kebaikannya Dia. Bapak Ibu, saya bersyukur atas kebaikan Dia. Berarti bersyukur bukan berarti saya yang sudah saya terima sampai hari ini, tapi bersyukur bahwa saya bisa menarik mujizat yang baru. Ya, mujizat baru itu saya bersyukur sekali sama Tuhan bahwa saya bisa menarik mujizat saya baru. Saya punya harapan, saya bisa sembuh. Seperti Lazarus, ya, mati 4 hari. Secara medis tidak mungkin bisa lahir lagi. Tapi Yesus mengenal ke langit dan ia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Lazarus, kamu bangkit, ya. Encourage kepada Bapak Ibu, jangan bersungguh-sungguh seperti bangsa Israel. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Saya belajar dengan Ayub. Ya, Ayub 10 anak meninggal, semua harta, semua penyakit dia sembuhkan sama Tuhan, dikasih ganti 2 kali lipat, ya. Nah, yang kelima, saya berani mengatakan kata-kata dengan iman saya bahwa saya sudah sembuh. Nah, itu yang kelima. Saya berani mengucapkan kata-kata dengan iman saya bahwa saya sudah sembuh. Ya, seperti saya belajar dalam seperti wanita pendarahan 12 tahun, ya. Jadi dia hanya pegang ujung jubahnya saja, dia sembuh. Nah, ini yang saya katakan, saya mempunyai sebiji sawi, ya, Matius 17 ayat 20, bahwa saya bisa berkata gunung itu pindah. Saya katakan kalau saya ditanya sama teman-teman saya, gimana, kita udah sembuh belum? Sudah, saya sudah sembuh. Nah, di dalam pengucapan kita ada satu kuasa. Ya, jadi Tuhan kasih kita kuasa bahwa kita yakin bahwa kita sembuh dan mau menjadi saksi Tuhan. Hal itu adalah satu kesempatan untuk saya untuk menjadi saksinya dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, ini yang saya taruh di DKI 1 ini sudah jalan ke 16 kali saya lewat Zoom, ya. Bahkan saya juga melakukan firman Tuhan. Nah, yang keenam, yang terakhir ini yang susah, Bapak Ibu. Terakhir ini yang susah sekali, yaitu mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Itu yang sulit sekali, dan untuk meminta maaf. Ini sulit. Jadi poin yang keenam ini, mengampuni pada orang yang bersalah kita, bukan berarti mengampuni orang, ya, orang itu jadi senang, ya. Tapi mengampuni itu adalah sesuatu untuk kita menjadi sembuh. Nah, ini kalau kita mengampuni berarti surga melepas anugerah. Kalau kita menahan, otomatis surga menahan anugerah. Itu otomatis. Nah, ini yang jelas. Kalau kita meminta maaf, artinya saya pernah minta maaf pada anak saya. Semua saya kumpulin bahwa papa ingin sembuh. Kalau
istri, anak-anak saya kumpulin, kita waktu makan saya ngomong maafin saya. Begitu saya maafkan dia orang, dia memaafkan saya, langsung anak saya langsung diterima di Siloam. Besok paginya ya rumah tangga saya ada pemulihan semuanya dan saya bisa sembuh kembali. Nah inilah yang saya dapat rema dari Tuhan bahwa meminta maaf dan pengampunan itu sulit sekali. Tapi saya sudah lakukan semua ini. Jadi saya lakukan semuanya dan saya salah satu terakhir ini saya pernah mengalami salah satu salah paham dengan istri saya. Lalu Roh Kudus menegur saya bahwa saya harus meminta maaf. Saya mengalirkan air mata dan saya peluk istri saya. Ya belum lama ini dalam 1 bulan ini ada sedikit salah paham, tapi akhirnya saya bisa, biarpun saya tidak salah, tapi tetap minta maaf. Artinya Tuhan mengingatkan kita di Matius 5, kalau persembahan kita tidak dibereskan dengan saudara kita, dia tidak akan terima persembahan kita. Jadi saya percaya, ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni pada orang bersalah, Tuhan pun tidak mengampuni kepada kita. Saya percaya itu. Jadi yang pertama kembali ke kasih mula-mula, ya luangkan waktu doa, baca Alkitab, bangun pagi, jangan males. Saya percaya style Baker, kita ikutin segala macam di YouTube banyak ya untuk pujian penyembahan khususnya di Song of Intimacy Abalok, bukannya promosi, tapi saya lakukan bisa sampai saya kesaksian di Song of Intimacy Eli Kapitan itu setiap Selasa, Kamis, Sabtu jam 5 pagi hanya sekarang 20 menit. Nah itu sudah. Jadi saya kesaksian sudah sampai ke mancanegara, itu ada rekamannya. Tinggal ketik nama saya aja langsung muncul ya. Nah, saya juga banyak ngobrol di YouTube segala macam, pembagian firman juga ya. Tapi untuk saat ini saya diberikan Tuhan rema ini untuk menjadi saksi lewat Zoom ini. Jadi, nah, saya terakhir akan encourage Bapak Ibu bahwa di Lukas 21 ayat 13 mengatakan hal itu adalah satu kesempatan ya untuk kita supaya kita menjadi saksinya. Selama kita masih ada hidup, itu adalah kesempatan buat kita ya menjadi berkat kepada orang lain. Nah, semangat dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan diberkati dengan kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa saudara. Saksian dari Pak Gito. Begitu membangkitkan kita, saudara. Jangan patah semangat pada saat kita menghadapi masalah dan tantangan. Tapi ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi dibilang harus mengampuni. Ini di dalam pengampunan, saudara. Saat kita mengucapkan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, maka Tuhan mempersiapkan mujizat yang dahsyat. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, mari kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita harus betul-betul menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa mujizat Allah masih berlaku sampai saat ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kesaksian yang kedua, yaitu dari Pak Lili Andreas. Satu kesaksian yang cukup baik. Dan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya yang saat ini ditakuti oleh banyak orang. Kematian begitu bergelimpangan, saudara. Tapi kita percaya kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mujizat Allah akan dinyatakan. Mari Pak Andreas Lili untuk menyampaikan kesaksian. Siap. Orang-orang terbahagia di dunia. Amin. Selamat malam. Shalom. Shalom. Be strong in the road. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Haleluya. Berkat buat saya kalau saya diberi kesempatan malam ini boleh bersaksi di menara doa yang saya sangat rindu untuk seperti dulu bisa bergabung kembali. Dan malam ini Tuhan jawab. Terima kasih Pak Ogan. Ya. Sebetulnya apa yang akan saya saksikan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang Pak Ogan alami. Tidak ada salahnya, mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya terlebih dahulu kiranya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Lili Andreas, betapapun nama saya diawali dengan kata Lili, tapi percayalah bahwa saya laki-laki tulen 100%.
Saya lahir 75 tahun yang lalu di wilayah Priangan bagian timur. Sekarang saya tinggal di Sunter Agung Podomoro. Saya punya istri satu dengan dikaruniai 2 orang anak kembar, Edward dan Edwin. Saya mungkin terlalu tua di usia ini memiliki sepasang anak yang masih remaja. Kenapa anak saya masih remaja padahal usia saya sudah seperti ini, sudah senja? Karena memang kami telat menikah. Bukan karena kami terlalu pilih-pilih pasangan, tapi karena memang itulah liku-liku laki-laki yang penuh luka-luka dan tidak laku-laku. Saudara, saya senang belajar melayani karena saya suka bernyanyi. Kebetulan suara saya, kata anak-anak saya, cukup bagus. Bahkan kalau Papih lagi nyanyi, enak sekali. Tapi kata mereka lebih enak kalau Papih tidak nyanyi, katanya. Inilah sekilas info, saudara, tentang saya. Dan perlu diketahui bahwa saya adalah member di Jakarta Chapter Sunter. Di bawah Pak Presidennya Pak Amin. Saya akan bersaksi di mana pada tanggal 9 bulan Mei yang lalu, saya terbangun dini hari mendapatkan tubuh saya dengan suhu badan yang cukup tinggi dan saya demam, disertai dengan radang tenggorokan, mungkin tenggorokan saya sakit sekali, terus seluruh persendian juga sakit, terus semua otot-otot rasanya ditarik. Wah, ini kayaknya mau flu berat. Kebetulan saya memang selalu sedia obat-obatan, jadi saya makan paracetamol dan saya berusaha setelah itu saya tidur. Tapi ternyata tidak bisa tidur karena badan saya semakin sakit. Mau tidur kerasa sakit, terbangun lagi, mau tidur kerasa sakit, terbangun lagi. Sampai pagi, sampai siang, akhirnya saya sarapan, saya makan lagi paracetamol, diharapkan agar dampak dari flu berat ini berkurang. Saya tahan terus sampai besoknya semakin berat. Terus kata istri saya, Pi, itu si Edward juga anak saya yang kembar itu, yang satu, yang kokoknya, katanya itu dia juga demam, bahkan sampai 39, hampir 40 katanya. Loh, kenapa bisa begitu? Ya sudah, besoknya saya, karena saya curiga, saya langsung tes antigen. Karena di samping murah, karena antigen itu memang hasilnya bisa cuma 1 jam kemudian. Dan seperti mendengar halilintar di siang bolong ketika saya melihat hasilnya bahwa kami berdua sama anak saya positif COVID. Waduh, ini bagaimana? Padahal kami serumah tidak ada pembantu. Mengapa bisa terjadi? Padahal kami ini paling apik, artinya menjalankan protokol kesehatan dengan sempurna sebaik mungkin. Tidak melalaikan, bahkan kami patuh. Tapi kenapa bisa terjadi juga? Ini betul-betul luar biasa. Tapi saya masih sanksi. Jadi siang sore hari itu saya sempatkan akhirnya yang lebih mahal itu PCR. Jadi saya dites, tapi hasilnya akan besok sore, besok siang, besok sore. Baru ketahuan. Saya berdua sama Edward PCR dan besoknya tetap bahwa hasilnya positif COVID. Saya berpikir kalau anak saya masih muda, fisiknya pasti masih kuat. Sementara saya dengan usia yang cukup senja dan sederet
penyakit bawaan, diantaranya saya ginjal sebelah sudah rusak, sebelah lagi bengkak, kemudian juga liver, kemudian jantung yang paling, dan diabetes, kolesterol, dan segala macam. Sederet itu yang memungkinkan saya akan sangat kesulitan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk dirawat di Rumah Sakit Gading Pluit. Saya tidak tahu bahwa di sana Pak Ogat juga dirawat dengan penyakit yang sama, bahkan dua orang yang lain telah dipanggil Tuhan di rumah sakit itu, lebih muda bahkan usianya. Saya 2 hari 3 hari dirawat, saya dengar bahwa ternyata istri saya dengan adik si Edward satu lagi juga positif COVID. Jadi serumah ini kena semua. Tidak ada yang tersisa. Serumah semua kena. Dan saya harus benar-benar konsentrasi dan berdoa terus. Karena apa? Saya percaya bahwa doa orang benar dilakukan dengan sungguh-sungguh dahsyat kuasanya. Ini Amen. saya tidak berada di tempat yang salah. Bahwa saya ada di FGB. Orang-orang FGB bahkan Jakarta Chapter Sunter membentuk satu tim dengan waktu tertentu terus mendoakan saya. Di mana-mana, terutama Pak Beni, ada Pak Jasmine juga, semua tiap hari terus, bahkan doa lewat HP terus dipanjatkan. Dan ini luar biasa. Tuhan menjawab, mendengar setiap doa yang tulus, dilakukan terus-menerus dan tidak pernah putus. Dari sahabat saya, saudara seiman saya, betul-betul itu Tuhan dengar. Dan akhirnya setelah 5 hari saya dirawat di sana, mungkin dengan dokter yang sama yang merawat Pak Ogan juga. Di sana ada dokter Lisda yang perempuan sama dokter Bambang. Saya setelah 5 hari diizinkan pulang. Saya tidak akan bicara tentang penderitaan saya ketika saya kena. Itu semua yang pernah kena pasti tahu bahwa penderitaan itu di ujung maut. Tapi yang akan saya sampaikan adalah ketika saya pulang, kami melakukan isolasi mandiri. Jadi kebetulan kamarnya cukup banyak di rumah, di lantai atas, lantai bawah, kami masing-masing. Tapi kata dokter, nggak usah parno, Pak Andres. Nggak usah parno, nggak usah takut-takut. Kalau semuanya COVID, ngapain juga? Udah makan bersama, nggak apa-apa. Berdoa aja terus, diobat terus. Itu satu mobil saya mungkin kalau dijual belum tentu cukup tuh buat bayar rumah sakit sama obat-obatan. Tapi yang saya mau sampaikan betapa oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih ada seperti kami ada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya secara pribadi bisa lolos dari lubang jarum. Tapi berkat apa yang bisa saya sampaikan lewat kesaksian ini adalah bahwa rancangan Tuhan indah pada akhirnya. Apa yang disampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan aku akan memberi kamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Apa yang terjadi? Anak saya sebetulnya Edward dan Edwin kembar itu bertahun-tahun tidak tegur sapa. Tidak pernah bersama-sama. Dengan saya agak jauh, dengan istri saya juga agak jauh. Tetapi setelah melewati masa ini, masa kritis ini, hati Bapak kembali kepada anaknya, hati anak-anak kembali kepada kedua orang tuanya. Dan satu dengan yang lain sekarang susah dipisahkan. Mereka terus sekamar berdua, ramai terus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan sulit.
Kalau Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Tapi di saat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ini saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Andreas, luar biasa. Satu kesaksian Tuhan baik. yang menghidupkan iman kita, saudara, untuk kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Amin. 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 Selanjutnya, Pak Dani. Ya, dari teman-teman kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Biar hanya Tuhan yang kita sanjung, hanya Tuhan yang kita tinggikan. Dan kita percaya bahwa apabila kita memuliakan Tuhan, ya, dan kita meninggikan Tuhan, apapun masalah kita, ya, Tuhan akan selalu beri jalan keluar. Kita naikkan pujian ini sambil mempersiapkan firman Tuhan. Kita sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari saudaraku, kita sanjung Dia di tempat yang maha Sebab tinggi. Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau Tuhan, Kau lebih dari yang lain, oh yang lain, dan ku datang sembah menyembahmu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari saudaraku, kita sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Engkau Imam besar agung. Karena Dia yang layak kita puji, kita Ku sembah. sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Worship you, Lord. menyembahmu Tuhan. Oh, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan kami mau datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sembah Kau Kami Tuhan. datang Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus.
Imam besar agung kami, penguasa hidup kami, pemimpin hidup kami untuk selama-lamanya. Kami pujikan, kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau, oh Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya, bagiku, Jesus, We worship you, Lord. amen. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang Ya. layak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan dimuliakan, dimuliakan, Ditinggikan Engkau ya Tuhan. ditinggikan, Diagungkan ya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, Engkau yang bertahta dan berkuasa ya Tuhan. yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Haleluya. dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Namanya Worship Yesus you, Lord. We Tuhan. worship you, Lord. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, yang bertahta, Engkau yang bertahta Tuhan dan yang berkuasa Tuhan. yang berkuasa, yang berkuasa. Inilah Tuhan yang kami naikkan pengakuan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Muliakan, Yesus ditinggikan, Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami puja, kami sembah Tuhan. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Engkau Oh, yang haleluya. di atas pujian penyembahan kami, Tuhan. Engkau yang bertahta dan Engkau yang layak, Tuhan, menerima pujian penyembahan kami. Bapa, kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka, Tuhan. Dan apa yang disampaikan firman-Mu, Tuhan, itu boleh memberikan kami rema bagi kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertahta, Tuhan, di dalam menara doa ini, di dalam hati kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, Pak Futkiat bisa menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Put. Ya, terima kasih Pak. Shalom untuk seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di dalam persekutuan Shalom. malam hari ini. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan beserta dengan Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Saya sangat dapat bantuan juga mendengar kesaksian baik dari Pak Gito ya maupun dari Pak Lili Andreas. Tidak mudah ya buat bapak-bapak melewati usia yang sudah demikian lanjut, harus Tuhan kasih ujian yang demikian berat ya. Saya semalam juga baru melayani satu keluarga jemaat ya, baru terdeteksi dia kena kanker liver juga ya, cukup berat, tapi usia masih muda sih ya. Saya lihat Pak Gito, Pak Lili sudah sudah ini purna istilahnya ya. Ini lebih tidak mudah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, semenjak kita putuskan kita ikut Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Memang Allah tidak pernah loh menjanjikan langit kita itu cerah. Ya, Allah tidak pernah janjikan tuh jalan kita itu lurus. Allah itu tidak pernah janjikan itu hidup kita tidak ada gunung, tidak ada lembahnya. Tidak ada janji itu sebenarnya. Tetapi Allah ketika memanggil kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan janji satu perkara, yaitu di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada sebuah perhentian. Ini janji Tuhan. Nah, tetapi bagaimana kita melangkah hidup kita ini hari demi hari? Khususnya ketika kita ini menempuh ada sebuah ujian, Bapak Ibu sekalian. Ini satu area. Lalu hari Kamis Kamis malam juga ya, saya ada melayani satu kelompok Bible study ya dengan para khusus ibu-ibu. Mereka ini kaum profesional ya yang berhasil sekali. Mereka tanya satu pertanyaan menarik. Kalau hidup kita selalu lancar, bagaimana Pak Fukian jadinya? Ya kan, ada satu kelompok hidup begitu banyak badai, begitu banyak ombak. Ada satu kelompok orang hidup merasa dia hidup selama ini lancar-lancar saja. Baik, karena itu malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin share satu perkara yang sangat sederhana sebenarnya. Dan dua perkara ini sebenarnya, satu hal dan dua perkara ini lekat sekali dengan kita orang-orang Kristen. Namun, di dalam pengalaman saya melayani, banyak sekali saya menemukan anak-anak Tuhan justru ada kesulitan dengan dua perkara ini. Ini adalah perkara mendasar sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak orang bertanya, apa sih sebenarnya doa itu? Semua orang, asalkan dia itu percaya Tuhan, dari agama apapun, kepercayaan apapun, mereka itu pasti berdoa. Lalu bagi kita orang Kristen, apa itu sebenarnya berdoa? Bapak Ibu sekalian, berdoa pertama memang identik dengan kata meminta, memohon, ya. Karena Tuhan juga katakan, mintalah, carilah, ketuklah. Sehingga pada satu sisi kita pada satu konsep memang berdoa itu seperti berkaitan dengan sebuah permintaan, permohon. Dan ini adalah hak kita, Bapak Ibu sekalian. Entah kita menyadari atau tidak menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
punya satu hak mendasar, yaitu kita bisa berdoa, meminta kepada Allah kita. Dan di Injil Yohanes Tuhan berkata, mintalah supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang Kristen kalau mau sukacita, ada satu rahasia. Dia itu harus menjadi orang yang berdoa. Menjadi orang yang mau datang kepada Tuhan. Baru di tengah-tengah segala perkara yang terjadi di dalam hidup dia. Entah dia itu hidupnya sulit, entah dia itu hidupnya sepertinya lancar. Tetapi asalkan kita menjadi orang yang datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata sukacita itu bisa memenuhi kita. Namun Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan ada kesulitan. Kalau dia mau berdoa, sebenarnya bagaimana dia harus berdoa? Banyak seringkali saya menemukan anak-anak Tuhan ketika kita bertemu ya, kita minta, yuk kita berdoa. Mereka bilang, aduh saya nggak tahu mau doa. Mengapa? Mungkin satu dipikir, saya nggak bisa merangkai kata-kata yang indah. Ya ini satu. Yang kedua, sepertinya tidak tahu mau bicara apa dengan Tuhan. Atau ada sisi lainnya Bapak Ibu sekalian. Banyak orang itu berdoa, yaitu hanya berdoa berdasarkan apa yang dia pikirkan. Sehingga ketika banyak hal ketika dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, menjadi kecewa dan tidak ada kekuatan untuk berdoa lagi. Atau banyak orang juga enggan berdoa. Seringkali juga karena doa itu seperti diulang-ulang saja. Bapak Ibu sekalian ingat nggak kalau dulu kita sekolah ya, di SD, SMP, SMA kan sering ada upacara bendera ya. Nah saya kebetulan sekolahnya di negeri. Jadi kalau doa itu seringkali tinggal dibacain gitu loh, ya kan? Nah kalau dibacain saya bilang sama teman saya, ngapain ya suruh orang doa ya? Direkam aja. Nanti giliran doa tinggal dipencet tab-nya, terus juga doa sama aja ya. Nah hari ini kan kejadian seringkali di beberapa tempat ibadah itu kan sebenarnya tip yang disetel menjadi sebuah doa. Apakah kita anak-anak Tuhan demikian? Tentu tidak bisa demikian Bapak Ibu sekalian. Maka doa kita ini sangat berkaitan dengan hal kedua yang sangat umum juga bagi kita anak-anak Tuhan. Yaitu adalah firman Tuhan. Yaitu adalah Alkitab. Saya boleh share screen malam ini Bapak Ibu sekalian? Untuk hostnya bisa saya share screen Firman? Bisa, bisa. Oke. Oh ini masih disable? Oh ya, oke. Makasih. Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Oke ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 ya, Tuhan berkata, kita baca di cetak kuning saja ya dulu ya ayat 4-nya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, dikatakan seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak bisa berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Lalu di ayat ke-7-nya Tuhan bicara lebih maju lagi. Dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tuhan tidak berkata, aku akan tinggal di dalam kamu lagi. Tapi Tuhan berkata apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan itu di satu sisi, dia itu adalah sudah tinggal di dalam kita ketika kita dilahirkan kembali. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari secara real, bagaimana Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, itu berkaitan dengan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan ayat 7 dikatakan, kalau kita ini tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan berhuni
tinggal di dalam kita, maka Tuhan baru minta pada kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Dari sini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, doa berkaitan dengan dua hal yang penting. Yang pertama adalah perkara kita tinggal di dalam Tuhan. Doa itu bukanlah kita ini hari-hari sibuk di dunia, lalu ketika kita ada kesulitan, baru kita ini mau tinggal di dalam Tuhan. Perkara berdoa bukanlah perkara bermain seperti ini. Perkara bagaimana orang Kristen ini bisa berbuah. Permintaan dia ini bisa dijawab oleh Tuhan. Hal pertama yang harus kita sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perkara kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti ranting tinggal pada pokok. Ini menunjukkan apa? Hari-hari kita, waktu-waktu kita, ini adalah perkara kita ini menjadi satu dengan Tuhan kita. Saya teringat satu ayat di 1 Korintus ya. Bapak Ibu sekalian, di 1 Korintus pasal 6 ayat 17 di sana dikatakan. Tetapi barang siapa yang mengikatkan diri. Wow, Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi ketika kita percaya Tuhan dilahirkan kembali, secara fakta Tuhan itu di dalam kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi di dalam pengalaman hari-hari hidup kita, ini adalah pengalaman perlu kita mengikatkan diri kita dulu. Menjadi satu dengan Tuhan. Dikatakan apa? Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17. Dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah hidup orang Kristen. Adalah hidup yang menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melewati badai, seperti Pak Gito tadi saksikan dengan Pak Lili, ya kan? Keadaan demikian sulit, itu hanya mengingatkan kita, membawa kita kembali. Perlunya kita ini menjadi satu dengan Tuhan kita. Di luar Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di luar pokok anggur, kita ini tidak bisa. Tuhan ditinggal di dalam kita itu adalah fakta yang tidak bisa terbantah. Tetapi kita masih perlu secara praktek sehari-hari. Kita hanya perlu lebih dulu tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana sih Bapak Ibu dengan sederhana tinggal di dalam Tuhan? Saya ingin berbagi satu perkara sederhana dengan Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat 12. Di sana dikatakan apa? Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepada. Lalu Roma pasal 13 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Bagi kita untuk menjadi satu dengan Tuhan, mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah panggil nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Seru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan. Kita bukan hanya di pagi hari ada doa. Bukan hanya makan kita doa. Bukan hanya ada urusan kita doa. Kita sambil setir pun. Kita bisa menyeru, oh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau lagi mau marah ya. Saya anjurkan sebelum marah ya. Udah kesel banget ya. Coba ikatkan diri Anda menjadi satu roh dengan Tuhan. Melalui apa? Panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus itu artinya Bapak Ibu Allah keselamatan kita. Itu arti nama Yesus. Jadi setiap kali kita panggil nama Tuhan, kita bisa diselamatkan dari diri kita. Untuk kita dibawa mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang membawa kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Ini yang membuat
kita telah meletakkan satu kaki kita untuk berdoa di depan Tuhan. Tapi masih perlu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Seperti Yohanes 15:7 katakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini yang masalah, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, banyak anak-anak Tuhan sering mendengar firman Tuhan. Ada juga pasti membaca Alkitab. Tetapi seringkali firman Tuhan yang dibaca sepertinya hanya tahu, ya, sepertinya hanya kita pernah dengar. Tetapi dia tidak pernah betul-betul tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan tidak betul-betul berhuni. Ya, kalau bahasa Inggris tinggal itu bagus, yaitu abide. Artinya apa? Dia itu seperti seorang yang tinggal dalam satu rumah. Dia berhuni di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, apa contoh firman Tuhan itu berhuni di dalam kita? Saya izin share screen lagi ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Di sana Paulus berkata kepada Timotius, ya. Bapak Ibu lihat ya, surat 2 Timotius itu adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus mati martir. Ya. Nah, orang kalau sudah mau mati martir ya Bapak Ibu sekalian, kan pasti kasih pesan-pesan yang penting, betul nggak? Ya kan? Apalagi ini adalah rasul yang sangat dipakai oleh kita. Dan pesan dia kepada Timotius sebelum dia mati martir. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, keadaan gereja itu sudah dalam keadaan yang mulai merosot kualitas rohani. Karena mulai banyak ajaran sesat masuk, banyak anak-anak Tuhan itu mulai mencintai dunia ini. Bahkan satu rekan sekerjanya Paulus yang bernama Demas kembali mencintai dunia. Dan di surat 1 Timotius ya pasal 3 Paulus berkata gereja itu adalah rumah Allah, tiang dan dasar kebenaran. Tetapi ketika dia menulis surat 2 Timotius, gereja sudah menjadi apa? Rumah besar. Di mana ada yang perabot dari emas, dari tanah. Menunjukkan apa? Gereja itu sudah disusupi oleh kualitas-kualitas yang palsu. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, Rasul Paulus sedang sebentar lagi mau mati martir. Keadaan gereja sudah demikian, keadaan merosot. Ya kan? Banyak hamba-hamba Tuhan kembali mencintai dunia ini. Bagaimana Timotius ini harus menjalani hidup dia sebagai seorang Kristen di sana. Sebagai seorang pekerja Tuhan juga. Maka Paulus mengingatkan kepada Timotius. Dia berkata apa? Ingatlah bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatian ayat 16. Di sana dikatakan apa? Segala tulisan yang diikhlaskan Allah memang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan, jikalau dia itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita, kita akan bisa berkata bahwa firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus menjadi tantangan kita. Saya lihat yang hadir di sini banyak yang usianya jauh lebih tua dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Tentu sudah ada cucu, betul nggak ya? Kita harusnya menjaga keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita. Mereka sejak kecil ini dikatakan apa? Mengenal kitab suci. Bukan mengenal sebagai sebuah pengetahuan yang cuma ditahu. Tetapi dikatakan apa? Kitab suci itu bisa memberi hikmat, bisa menuntun, bisa
menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik orang di dalam kebenaran. Dan kitab suci inilah Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan bisa memperlengkapi seorang orang untuk melakukan sebuah perbuatan. Hanya ketika firman Allah, Bapak Ibu sekalian, tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya, seperti kata Kolose pasal 3 ayat 16. Yaitu apa? Dikatakan apa? Segala perkataan Allah, firman Allah, diam dengan segala yang tinggal di dalam kita. Maka firman Tuhan ini akan menjadi sebuah manfaat bagi diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang sedih ketika mengkonseling, ya, melayani. Seringkali saya menemukan banyak anak-anak Tuhan itu melakukan dosa-dosa yang kasar, kotor. Ya. Padahal mereka itu orang-orang yang suka baca Alkitab. Ya. Kadang-kadang mereka itu sepertinya sering ibadah. Tetapi sepertinya tidak bisa ada kekuatan. Ya kan? Di dalam mereka itu keluar dari sebuah dosa. Atau seringkali mereka ada kesulitan di hal-hal yang membutuhkan sebuah keputusan penting. Mereka tidak tahu, tidak ada sebuah hikmat bagaimana mengambil sebuah keputusan. Bukankah mereka ada mendengar kitab suci? Bukankah mereka itu juga ada membaca kitab suci? Tetapi mengapa firman Tuhan seperti tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak tinggal di dalam hati mereka? Nah, untuk malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing satu perkara yang sangat praktis malam ini. Yaitu Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita ada kekuatan berdoa? Apa yang membuat kita itu tetap tegang teguh pada janji Allah? Semua itu tidak lain kalau ada firman yang hidup tinggal di dalam kita. Ada rema. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman di sana itu adalah rema. Alkitab yang kita baca, hitam putih itu logos. Tetapi bagaimana dia itu bisa menjadi rema bagi diri kita. Nah, malam ini kita mau sedikit sharing prakteknya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ini saya akan ajak Bapak Ibu sekalian melihat dulu apa sih harus kita pahami dulu daripada esensi firman ini. Saya akan mengulang, saya percaya Bapak Ibu sekalian pasti sering mendengar. Yaitu apa? Di dalam waktu zaman Tuhan Yesus hidup, begitu banyak ahli-ahli Taurat, orang yang mengenal kitab suci. Mereka itu menyelidiki kitab suci, mereka berharap di sana menemukan hidup yang kekal. Tetapi ada satu perkara, yaitu apa? Mereka tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita datang kepada Alkitab, apakah kita masih ada sebuah hati sungguh-sungguh? Tuhan, aku datang kepada firman. Aku datang kepada dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya setiap pagi ya bangun ya, ketika meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam datang kepada firman, berdoa. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membuka hati, bukan hanya dengan pikiran saya membaca, dengan mata saya melihat, dengan pikiran saya memahami, tapi roh saya, hati saya datang kepada Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, firman itu Allah. Saya bukan datang kepada huruf yang mati, tetapi saya sedang datang. Saya ada sebuah perjumpaan dengan firman. Karena itulah Yeremia pasal 15 ayat 16 Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf saya nggak cantumkan banyak ayat ya. Karena saya sharing kadang-kadang ayatnya baru teringat-ingat ya. Selain Bapak Ibu catat sendiri. Yeremia 15:16 dia berkata apa? Yeremia waktu itu di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan penderitaan. Yeremia itu boleh dibilang apa? Nabi yang hidup di zaman yang membenci nabi gitu loh. Ya kan? Nah, Yeremia itu hidup di mana raja bangsa Israel itu adalah bangsa yang anti nabinya dan dia hidup di zaman seperti itu Bapak Ibu sekalian. Susah banget.
Ya kan, gak ada yang mau dengerin dia, gak ada yang betul-betul sing di penjara, ya kan, sing mengalami kesusahan. Tapi Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmati. Dan dari sanalah timbul sebuah kegirangan hati. Oh, Bapak Ibu sekalian, moga kita setiap kali datang kepada firman Tuhan, kita datang kepada Allah, kita bisa berkata, aku datang kepada firman, aku menikmatinya. Dari firman ada kegirangan, ada sukacita timbul di dalam hati. Untuk ini Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat lalu esensi Alkitab itu apa? Ya, di Yohanes 6 ayat 63 di sana Tuhan Yesus berkata bahwa daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang berguna. Ya. Lalu Tuhan berkata apa? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan adalah hidup. Ya, hidup itu dalam bahasa Yunani asli itu adalah zoe. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Waktu Yohanes 10 ayat 10 Tuhan berkata, aku datang supaya manusia memiliki hidup. Ya, karena Alkitab zoe itu bukanlah harta. Ya, zoe itu bukanlah berkat materi. Tapi zoe itu adalah diri Allah sendiri. Tuhan datang, dia ingin memberikan diri Allah sendiri dengan segala kelimpahannya itu di dalam kita. Nah, diri Allah yang sangat berlimpah ini Bapak Ibu sekalian, itu adanya di dalam perkataan Tuhan. Hanya ada di dalam perkataan Tuhan. Karena itulah, kalau hari ini orang Kristen, dia kekurangan. Dia kekurangan bisa mengalami roh dan hidup ini. Maka hidup dia itu nggak bisa berlimpah. Ya kalau lancar doang lah rasanya berlimpah. Tapi kalau susah nggak berlimpah. Padahal Anda lihat Paulus, ya hidupnya susah. Kan itu kalau ada orang bilang ya, orang Kristen tuh hidupnya harus sukses, harus lancar ya. Itu nggak ada dasar Alkitab nih Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan Yesus hidupnya susah, rasul-rasul hidupnya susah, tetapi apa? Di tengah-tengah segala kesusahan mereka, di tengah-tengah segala penderitaan mereka, mereka bisa mengalami kelimpahan daripada hidup Allah. Hayat Allah itu. Nah, karena itulah di dalam 2 Timotius ayat 3:16, Bapak sekalian. Bahasa Yunani segala tulisan yang diilhamkan. Itu kata diilhamkan itu salah total sebenarnya ya. Terjemahan LAI-nya. Harusnya itu diterjemahkan sebenarnya itu adalah dihembuskan. Wah, Bapak Ibu sekalian, malam ini sadarkah Bapak Ibu sekalian bahwa firman Allah itu adalah nafas Allah. Jadi ketika Allah memberikan firman, itulah nafas Allah. Itulah hembusan Allah. Kalau itu adalah nafas, jadi bagaimana kita ini menerima firman? Bagaimana firman Allah supaya bisa tinggal di dalam kita? Dengan sederhana Bapak Ibu sekalian, kita harus menghirup firman itu. Kita bukan hanya menjadi orang yang berusaha menyelidiki, memahami Alkitab. Tetapi dari dalam roh kita, hati kita ini, kita harus bisa menghirup. Kita harus seperti orang bernafas ya. Tadi Pak Lili kan COVID itu susah banget bernafas. Betul nggak ya? Hari ini banyak orang Kristen itu rohaninya itu kena COVID. Yaitu apa? Nggak bisa menghirup firman Allah di dalam diri dia. Sehingga apa? Firman Tuhan nggak bisa menjadi hidup di dalam dirinya. Nah untuk ini terakhir saya ingin ajak Bapak Ibu melihat satu ayat yang luar biasa ya. Satu potongan dari 2 ayat di Efesus 6 ayat 17-18. Di sana dikatakan apa? Terimalah ketopong keselamatan pedang. Yaitu apa? Firman Allah. Bapak Ibu mari kita gabungkan, simpulkan ayat ini. Persekutuan saya malam ini dengan ayat. Di sini ayat ini berkata dengan sangat jelas. Kita menerima firman. Di dalam apa Bapak Ibu sekalian? Segala doa dan permohonan. Hari ini, Paulus menulis dengan sangat jelas. Ketika kita menerima firman di dalam segala doa dan permohonan. Maka selalu dia berkata, berdoalah setiap waktu di dalam. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Bapak Ibu sekalian, hari ini di dalam hidup kita perlu belajar menerima firman ini di dalam segala doa. Karena itu ketika kita mulai membaca Alkitab, ya, bisa Bapak Ibu sekalian, kalau tiap hari membaca satu pasal perjanjian baru, 3 pasal perjanjian lama, itu 1 tahun Alkitab selesai. Ya, saya sejak percaya Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, hal pertama yang saya cari itu adalah ya beli Alkitab. Ya, karena saya waktu percaya Tuhan dibaptis seorang dari Konghucu ya, jadi nggak ada seorang beliin saya Alkitab. Papa mama saya apalagi nggak bakalan mau ya. Jadi saya harus nabung dikit-dikit sampai beli. Baca satu ayat demi satu pasal demi satu pasal. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Bagaimana firman Tuhan, dia itu bisa bermanfaat bagi kita, tinggal di dalam kita. Bisa menjadi sebuah api di dalam doa kita, kekuatan di dalam doa kita. Maka firman ini harus kita terima di dalam segala doa. Karena itu ketika saya baca satu pasal Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu boleh coba ya, ketika baca satu pasal, Bapak Ibu bertemu dengan satu ayat, satu kata, satu kalimat yang menyentuh hati Bapak Ibu sekalian. Berhentilah di ayat itu. Mulailah baca ayat itu berkali-kali. Bapak Ibu sekalian boleh baca 5 kali. Baca 10 kali. Lalu ambil contoh ya, misalkan Bapak Ibu baca firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Misalkan ayat ini ya, menyentuh hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu katakan, Tuhan, ulangi baca lagi. Pada mulanya adalah firman. Oh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Dan firman itu adalah Allah. Ulangi Bapak Ibu sekalian. Baca lagi. Ulangi lagi. Baca lagi. Ulangi lagi. Ini sama seperti apa? Anda mau makan jeruk, lagi ngupas kulitnya. Betul nggak? Di dalam firman ada apa tadi dikatakan roh dan hidup. Tapi Bapak Ibu kalau mau merasakan manfaat daripada roh dan hidup di dalam firman, Bapak Ibu nggak bisa cuma baca sekali. Cuma baca sekali, saya terjamah. Saya tersentuh. Itu tidak akan kuat Bapak Ibu sekalian. Anda kalau mau bagaimana firman Tuhan bagaikan pedang yang tajam menusuk amat dalam. Beroperasi di dalam diri Anda. Ulangi Bapak Ibu sekalian. Baca ulang. Kalau perlu Anda tekankan, oh Tuhan, pada mulanya adalah firman. Lalu Bapak Ibu boleh ubah itu menjadi doa. Tuhan, aku memulai hari ini dengan firman. Aku ingin bersama-sama, sama seperti firman bersama-sama dengan Allah. Pagi ini aku sepanjang hari ini aku mau bersama-sama dengan firman-Mu tuh. Karena firman-Mu itu adalah dirimu. Bapak Ibu sekalian, gunakanlah ayat itu menjadi doa Anda pada hari itu. Maka doa Anda itu bukan lagi doa yang hanya mengulang-ulang yang sama. Saya bukan mengkritik Bapak Ibu sekalian, tapi saya sedih banyak orang-orang Kristen. Tiap hari doanya sama. Hanya minta berkat, hanya minta berkat, hanya minta berkat. Bapak Ibu sekalian, Allah itu sumber berkat. Allah itu tahu keperluan kita. Allah kita itu setia. Tetapi hari ini berapa banyak orang-orang yang benar-benar ketika dia berdoa di depan Tuhan, firman Tuhan yang tinggal di dalam dia, yang mendorong dia berdoa itu adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kekuatan firman Tuhan seringkali sudah bisa tidak begitu nyata di sebagian anak-anak Tuhan. Banyak doa itu hanya berdasarkan konsep manusia. Hari ini kita kekurangan doa-doa yang muncul dari dalam hati kita karena di sana ada firman Tuhan. Ini loh Bapak Ibu sekalian yang membuat kita itu tetap ada kekuatan di dalam berdoa kita. Karena ada, kalau Bapak Ibu sekalian, mengapa Anda kuat berdoa? Bukan karena tekad kita kuat, tetapi apa? Ada firman terus yang berbicara di dalam diri kita. Sehingga kita tidak bisa berhenti berdoa. Ada firman rema yang muncul. Yang menguatkan kita untuk berdoa di depan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Yohanes 15:7 berkata, kalau kau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Mintalah Bapak. Permintaan kita ini Bapak Ibu sekalian karena apa? Karena ada firman yang tinggal di dalam kita. Wah, saya rasa Bapak Ibu sekalian, begitu kita semua anak-anak Tuhan, tiap hari berdoa ketika kita berlutut, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan berdasarkan konsep alamiah kita, tapi berdasarkan firman Tuhan di dalam kita. Anda bayangkan dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Terakhir ya, saya bersaksi sedikit. Tadi Pak Lili ya kena COVID. Saya punya satu kawan di Timika, dia juga COVID berat, ya nyaris masuk ICU. Dia sangat drop ya karena oksigennya tuh dari normal naik 5 liter, 8 liter, 12 liter, udah 15 liter ya. Kalau nggak hati-hati sebentar lagi dia itu masuk ICU. Saya telepon dia, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, kamu dengan sakit belajar satu urusan. Tuhan berkata, hidup oleh iman. Dikata bahwa orang yang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu sekalian, waktu saya menghibur dia, bercakap-cakap tidak mudah ya, karena video call dia juga sedang pakai oksigen yang masker, tidak mudah suara. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu saya telepon dia, sungguh ya firman Tuhan Rema itu muncul di hati kita. Maka saya ingatkan, kita jangan menunggu doa Tuhan, tolong biar aku sembuh. No, saya bilang bahwa hari ini firman Tuhan muncul di hati saya. Saya bilang kamu harus proklamirkan hari ini juga bahwa aku sembuh oleh iman. Jangan katakan Tuhan tolong sembuhkan aku. Tapi katakan aku sembuh, aku sehat. Bapak Ibu sekalian, bukan karena tiba-tiba saya cuma mau memotivasi orang, bukan Bapak Ibu sekalian. Hari ini banyak kan kelas-kelas motivator, betul nggak? Katakan aku sehat, aku baik. Saya bilang bukan itu kita orang Kristen. Tapi waktu perbincangan itu muncul satu firman. Saya teringat di surat Roma pasal 1. Orang benar hidup oleh iman. Maka saat iman itu muncullah saya katakan. Kamu proklamirkan. Ajab loh Bapak Ibu sekalian. Sekarang dia tadi pagi ya jam 10.30 WA saya. Dia sudah pakai oksigen yang normal lah. Itu luar biasa. Nyaris masuk ICU. Dalam tempo 1-2 hari berubah total. Bukan saya yang bisa, Bapak Ibu. Bukan saya yang penuh kuasa, bukan. Tapi karena ada firman Tuhan yang hidup. Bicara kepada kita. Nah hari inilah Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh berharap kita semua malam ini Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh mengalami firman Tuhan yang hidup itu tinggal di dalam kita. Bermanfaat bagi kita. Betul-betul inilah yang menjadi kekuatan kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga persekutuan singkat saya ini boleh memberkati. Mohon maaf agak lewat sedikit. Oke, saya serahkan kembali.